Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2 Tidak pernah bermimpi untuk tidur bersamamu. Sudah siap? Tanya Pak Penghulu. Sudah, jawab Aryan singkat dengan tangan yang sudah menjabat tangan penghulu. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Aryan Rahdian Brawijaya dengan Diandra Aneksa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Pak Penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Diandra Aneska dengan mas kawin tersebut tunai, sahut Aryan dengan cepat. Diandra memejamkan matanya meloloskan setetes air mata kesedihan. Pernikahan yang ia impikan sejak dulu tak terjadi, dan justru malah dipaksa menikah dengan pria yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Entah mengapa takdir selalu tidak adil padanya, kedua orang tuanya, Andi. Dan sekarang ia harus menghabiskan waktu penuh penderitaan bersama pria yang berstatus sebagai suaminya. Alhamdulillah, selamat sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami dan istri. Semoga pernikahan ini bisa berjalan dengan lancar sampai kalian sama-sama beruban, ujar penghulu mendoakan. Roy, urus surat-surat pernikahannya. Perintah Aryan pada asistennya yang sejak tadi diam menjadi wali dari Diandra. Ayo, ajak Aryan kembali menyeret Diandra keluar dari kantor KUA untuk ke mobil dan kembali ke rumah. Hari ini bukan pernikahan kita, tapi hari dimulainya penderitaanmu, ujar Aryan tersenyum penuh kemenangan pada Diandra yang menatapnya dengan tatapan kebencian. Kini status Diandra sah menjadi istri dari Aryan Brawijaya, baik di mata hukum maupun agama. Awal penderitaannya baru saja dimulai saat ijab kabul, dan kata sah terucap dari saksi yang datang. Lepas, sentak Diandra menepis tangan Aryan dari pergelangan tangannya. Aryan mendongakkan rahangnya sedikit. Ia ingin lihat tingkah apa yang akan gadis ini lakukan selanjutnya. Dengan santai Aryan duduk di sofa yang ada di ruang tengah rumah itu. Kemudian mengangkat satu kakinya dan menopangnya dengan kaki yang lain. Pandangannya menatap Diandra dengan tatapan tajam. Kau melakukan ini karena ingin balas dendam, bukan? Apa kau tidak berpikir bahwa aku juga sama denganmu? Kita sama-sama kehilangan orang tua dalam kecelakaan itu. Dan kau hanya menyalahkanku di sini? Tanya Diandra dengan intonasi yang tinggi. Maksudmu aku juga bersalah? Tanya Aryan beranjak dari duduknya mendekati Diandra. Ah, ringis Diandra saat rambutnya dicengkeram kuat oleh Aryan. Di sini tidak ada yang bersalah selain dirimu. Kedua orang tuamu bertengkar itu karena memperebutkan hak asuhmu hingga akhirnya kecelakaan terjadi. Jadi kaulah yang bersalah. Tekan Aryan kemudian menghempaskan tubuh Diandra sampai gadis itu tersungkur di lantai. Jangan pernah berpikir bahwa pernikahan ini akan berakhir dengan bahagia. Karena sampai kapanpun aku tidak sudi mengakuimu sebagai pendampingku.
Cecar Aryan kemudian pergi meninggalkan Diandra, yang menangis sambil memegangi sikunya yang terasa sakit. Ia menangis dalam diam, sungguh sakit sekali rasanya. Sejak ia kecil, tak pernah sekalipun ia bahagia. Karena kedua orang tuanya kerap kali bertengkar. Hanya karena kesibukan masing-masing dan saat mereka memilih jalan perceraian. Mereka kembali bertengkar soal hak asuh dirinya. Kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa takdir seakan terus mempermainkanku? Aku gagal menikah dengan orang yang tulus mencintaiku. Dan takdir malah membawaku pada pria jahat seperti Aryan. Gumam Diandra sambil memukul dirinya berkali-kali. Ia tidak peduli dengan rasa sakit yang dirasakan tubuhnya. Rasa sakit di hatinya lebih dari apapun. Diandra beranjak dari posisinya. Ia berjalan dengan terseok-seok karena sepertinya kakinya terkilir. Memakai heels saat Aryan menyeretnya tadi dan ditambah lagi dihempaskan dengan kasar. Dengan susah payah Diandra menaiki anak tangga satu persatu. Saat sampai di lantai 2 ia melihat Aryan yang sedang berdiri sambil melipat tangannya di dada. Kamarmu ada di lantai bawah. Jangan berpikir bahwa kita akan tidur di kamar, apalagi ranjang yang sama. Cicit Aryan memutar bola matanya jengah. Lagi pula aku tidak pernah bermimpi untuk tidur bersamamu, dalam mimpi sekalipun. Balas Diandra penuh penekanan. Dan dengar, jangan coba kau mengadu pada omaku jika saat ini kau ada bersamaku. Anggaplah kau sudah tiada, jika kau berani mengadu padanya. Maka bersiaplah untuk meninggalkan nama saja di dunia ini. Ancam Aryan menatap Diandra dengan tatapan penuh kebencian. Entah mengapa Tuhan memberikan cucu sepertimu pada wanita baik seperti Oma Vina. Aku yakin Tante Alia pun wanita yang baik, hanya saja putranya sangat tidak bermoral. Ungkap Diandra dengan raut wajah jijik menatap Aryan. Satu tamparan mendarat di pipi mulus Diandra. Gadis itu memegangi pipinya yang terasa panas. Bahkan saking kencangnya Aryan menamparkan, dari sudut bibir Diandra mengeluarkan darah. Tampar aku. Bahkan lenyapkan saja aku sekarang. Aku lebih baik tiada daripada harus hidup bersama pria tidak waras sepertimu. Tantang Diandra menunjuk pipi kanannya yang belum terkena tamparan Aryan. Aryan mendekat. Ia sudah sangat geram pada Diandra yang seakan menantang kesabarannya. Dengan tidak berperasaan, Aryan mencengkeram rahang Diandra dengan kuat. Jika aku melenyapkanmu sekarang, itu berarti penderitaanmu cukup dan aku tidak mau itu. Aku mau kau memohon untuk kematianmu sendiri. Aku akan buat hidupku terasa sangat menderita. Sehingga rasanya kau tidak pernah ingin dilahirkan ke dunia. Murka Aryan semakin mencengkeram kuat rahang Diandra, yang enggan mengeluarkan rintihan kesakitannya. Aryan menghempaskan wajah Diandra. Ia pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya yang habis menyentuh wanita itu. Seakan-akan Diandra adalah sebuah kotoran yang bisa menularkan penyakit padanya. Diandra segera turun ke lantai bawah.
Ia tidak tahu pasti yang mana kamar tempat ia tidur. Tapi ia lantas masuk saja ke dalam kamar yang paling pertama. Kamar itu terlihat sangat rapih dengan ranjang putih serta cat tembok putih. Dan hiasan dinding yang membuat kamar terlihat hidup. Di samping ranjang, Diandra terduduk sambil memeluk lututnya. Ia menangis sejadi-jadinya tanpa peduli apakah tangisannya akan terdengar Aryan atau tidak. Hiks, kenapa seperti ini? Kenapa? Ya Allah, cabut saja nyawaku. Aku lelah terus hidup dengan penderitaan. Sejak kecil tak pernah aku merasakan kebahagiaan. Dan saat aku besar, aku ingin memiliki rumah tangga yang bahagia. Dan kau tidak memberikannya padaku. Keluh Diandra memukul dadanya yang terasa sesak. Cabut nyawaku ya Allah, teriak Diandra penuh kesakitan di dadanya. Satu gelas air berhasil keluar dari wadah. Berpindah ke wajah seorang gadis yang masih terlihat pulas di bawah selimut. Dengan terkejut gadis itu terbangun. Dan langsung mengelap wajahnya yang basah. Karena disiram air oleh pria yang menyandang status sebagai suaminya. Bangun, bentak Aryan melempar gelas yang ada di tangannya. Diandra masih mengumpulkan nyawanya. Ia menarik dan membuang nafasnya dengan cepat. Karena terkejut atas perlakuan Aryan yang begitu kasar padanya. Enak sekali dirimu, kau bukan nyonya rumah ini. Jadi sekarang bangun dan buatkan aku sarapan. Perintah Aryan dengan suara yang meninggi. Iya, balas Diandra singkat. Sungguh bibirnya terasa keluh untuk menjawab perkataan pria di depannya ini. Bukan karena takut, ia muak dan lelah jika harus meladeni Aryan. Aryan segera keluar dari kamar Diandra. Sementara si pemilik kamar bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan bodohnya lagi ia lupa jika semua barang miliknya ada di kamar Aryan. Bodoh, kenapa aku lupa mengambilnya? Sungut Diandra memukul kepalanya dengan handuk kimono yang melilit tubuhnya. Dan gulungan handuk yang menutupi rambut basahnya. Diandra mengendap-endap menuju kamar Aryan. Ia berdoa semoga saja pria itu tidak ada di kamarnya. Entah kenapa nasibku sial sekali. Dari kecil sampai hari ini dan entah kapan berakhirnya, cicit Diandra melompat-lompat karena geram dengan nasibnya sendiri. Dengan ragu Diandra mulai membuka pintu kamar Aryan. Ia meloloskan kepalanya lebih dulu untuk melihat. Apakah pria itu ada atau tidak dan ya keberuntungan kecil ada di pihaknya. Aryan tidak ada di kamarnya. Membuat Diandra dengan cepat masuk untuk mengambil tas pakaiannya. Sedang apa kau di sini? Suara bariton itu terdengar begitu dingin dan sangat menyeramkan. Diandra menelan gumpalan air liur di tenggorokannya dengan sulit. Aku mengambil tasku yang kau bawakan semalam, jawab Diandra gugup. Bagaimana tidak gugup? Saat ini Aryan berdiri di depannya hanya dengan handuk yang melingkar di pinggangnya. Perut kotak dan juga dada bidang terekspos dan menodai mata suci Diandra. Lihat apa kau,
Tanya Aryan menajamkan penglihatannya pada Diandra. Tidak ada, aku permisi. Jawab Diandra kemudian pergi keluar dari kamar Aryan. Setelah berpakaian rapi, Diandra pergi ke dapur untuk membuat hidangan yang bisa dijadikan pria itu sebagai sarapan. Diandra memilih membuat sandwich dengan segelas susu putih. Di mana sarapanku? Tanya Aryan datar seraya membuka kancing jasnya sebelum duduk. Ini. Jawab Diandra menyodorkan sepiring sandwich dan segelas susu putih. Siapa yang mengizinkanmu membuat susu putih? Tanya Aryan penuh penekanan. Ia alergi dengan susu kental manis. Jika boleh meminum susu putih maka harus yang full krim tanpa rasa sama sekali. Dengan tanpa rasa kasihan Aryan menyiram Diandra dengan susu yang masih terasa sedikit panas. Diandra mencengkeram tangannya sendiri sambil menggigit bibir menahan tangisnya. Kau membuatku sangat muak, dasar wanita pembawa sial. Umpat Aryan kemudian pergi meninggalkan rumah untuk pergi ke kantor. Diandra terduduk lemas di lantai. Ia memegang kaki kursi dengan kuat menahan isak tangis yang terasa ingin keluar. Rasanya saat ini ia ingin berteriak sekencang mungkin dan menangis sejadi-jadinya. Rasa panas di tangan sampai perutnya yang terkena siraman susu panas. Tak bisa mengalahkan rasa panas di dadanya. Tidak Diandra, kamu adalah gadis yang kuat. Kau buktikan pada pria itu bahwa semua siksaannya tidak berpengaruh sama sekali padamu. Kau kuat Dara, kau kuat, gumam Diandra menguatkan dirinya. Ia menyeka air matanya kemudian segera bangkit dari duduk keterpurukannya. Mulai hari ini akan kubuat sejarah Tante Alia. Di mana dia memperjuangkan cinta suaminya. Aku akan berjuang untuk mendapatkan keadilan hidupku. Jika aku menderita, maka Aryan pun harus merasakan hal yang sama. Tekad Diandra dengan semangat yang menggebu-gebu. Sementara Aryan, ia pulang ke mansion Brawijaya. Oma dan opanya yang khawatir langsung memeluk cucu mereka yang hilang kabar selama 3 hari ini. Kamu kemana saja Aryan? Oma khawatir padamu? Tanya Oma Vina sambil terus memeluk cucunya. Aku rindu pada ayah dan bunda, jadi aku pergi ke rumah kami dulu. Jawab Aryan berbohong. Ya sudah, istirahatlah nak. Oma akan buatkan sarapan kesukaan kamu, oke? Cicit Oma Vina membuat Aryan tersenyum bahagia. Oke Oma, balas Aryan kemudian pergi ke kamarnya untuk sekedar beristirahat. Sesampainya di kamar ia merogoh kantongnya. Ditekannya nomor asistennya Roy. Awasi wanita itu dan jangan sampai dia bisa keluar dari rumah. Ucap Aryan pada asistennya di seberang telepon. Baik Tuan, balas Roy dengan cepat. Tuan, saya sudah kirimkan data tentang calon suami Nona Diandra melalui email. Silahkan Anda cek. Lanjut Roy dan Aryan hanya berdehem sebelum sambungan telepon itu terputus. Aryan mengecek email yang Roy kirimkan padanya. Ia membaca sedikit nama dan latar belakang pria itu.
yang ternyata ada karyawan biasa di kantornya, Andi Reynaldi. Gumam Aryan menyebut nama pria yang sudah pasti dicintai oleh Diandra. Penderitaanmu akan bertambah setiap harinya, Diandra. Besok kau akan mendapatkan penderitaan yang lebih menyakitkan lagi. Desis Aryan tersenyum miring seraya membanting diri ke sofa empuk di kamarnya. Dengan rasa lelah karena seharian bekerja di kantor, Aryan pulang ke rumah yang ia tempati bersama Diandra. Saat masuk, ia langsung disambut oleh wanita itu yang melempar senyum padanya. "Kau baru pulang?" tanya Diandra mendekati Aryan. Mengambil jas dan tas kerjanya sebelum akhirnya Diandra bawa menuju kamar Aryan. Aryan sendiri merasa curiga dengan perubahan sikap Diandra pada dirinya. Ia menyipitkan matanya memandang Diandra dengan tatapan tajam. "Kau merencanakan apa?" tanya Aryan dengan nada dingin. "Rencana, maksudmu?" tanya Diandra balik tanya. Aryan tidak menjawab, ia segera pergi ke kamarnya, meninggalkan Diandra yang tersenyum misterius menatapnya tadi. Hari pertama, gumam Diandra kemudian segera pergi ke kamarnya untuk istirahat karena sekarang juga waktu sudah sangat malam. Sementara Aryan, ia segera merendam diri untuk menenangkan pikirannya yang semerawut setelah seharian mengurus banyak sekali pekerjaan. Bersambung.